Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, Sobat Pintar, perhatikan contoh perilaku berikut ini ya. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, Sobat Pintar, sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Sekarang berilah tanda centang atau checklist untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Dan berilah tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Nah, perhatikan sikap-sikap berikut ini ya. Yang pertama, bermain dengan semua teman. Ini adalah contoh sikap menghormati perbedaan. Maka kita beri tanda checklist. Yang kedua, sikap menolak pendapat orang lain. Hal ini merupakan contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Kita beri tanda silang seperti ini ya. Kemudian sikap yang ketiga, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Ini pun merupakan contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Maka kita beri tanda silang. Selanjutnya, sikap yang keempat, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, ini merupakan contoh sikap menghormati perbedaan. Kita beri tanda checklist. Yang kelima adalah sikap tidak memaksakan teman yang takut bermain sepeda. Ini juga merupakan sikap menghormati perbedaan. Kita beri tanda checklist seperti ini ya. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui.
Contohnya seperti ini ya, aku dan temanku berbeda agama. Aku beragama Islam dan temanku beragama Kristen. Aku dan temanku tetap rukun bermain bersama. Aku dan temanku menerima dan menghormati perbedaan. Itulah contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa menuliskan contoh lainnya yang pernah kalian temui. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, sobat pintar, perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Rambu yang pertama menunjukkan bahwa jalan berkelok. Oleh karena itu, pengemudi harus berhati-hati. Rambu yang kedua menunjukkan bahwa jalan licin. Nah, di sini pengemudi juga harus berhati-hati ya. Untuk rambu yang ketiga, ini menunjukkan bahwa daerah tersebut rawan longsor. Maka pengguna jalan atau pengemudi juga harus berhati-hati. Sekarang coba pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya ya. Nah, simbol yang pertama itu artinya adalah daerah longsor. Maka kita tarik garis seperti ini. Rambu yang kedua itu artinya adalah dilarang parkir. Maka kita tarik garis seperti ini ya. Rambu yang ketiga itu artinya bahwa jalan licin. Berikutnya rambu yang keempat itu artinya dilarang berhenti. Dan rambu yang kelima itu menunjukkan bahwa jalan berkelok-kelok. Maka kita tarik garis seperti ini. Wah, hebat sekali. Kalian telah berhasil memasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas dengan artinya masing-masing. Sekarang, menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok seperti rambu ini? Perlu diingat ya, rambu jalan berkelok digunakan untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok atau di daerah pegunungan. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor dan gobak. Sekarang cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini ya. Yang pertama, buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten yang disebut sodor. Kemudian yang ketiga, buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3-5 pemain. Yang keempat, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Yang kelima, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Kemudian yang keenam, penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri.
Berikutnya, langkah ketujuh, tugas menjaga garis vertikal, bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedelapan, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang, mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Permainan ini sangat mengasyikkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan. Nah, seru sekali bukan permainan galasin ini? Kalian harus mencobanya bersama dengan teman-teman. Lakukan dengan sportif ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.